Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang sedang menonton. Nama saya Samuel Santoso dari kelas akunting kelas B. Hari ini saya akan membahas salah satu materi dari MTK Ekonomi, yaitu materi obligasi. Saya akan membahas sub-sub materi yang ada di materi ini. Yang pertama adalah definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Yang keempat, spot interest rate, dana nominal yield, dan current yield, serta yield of to maturity atau YTM. Yang kelima, ada pembahasan soal, atau bisa dibilang nanti adalah sebuah contoh soal agar mengecek pemahaman kita terhadap materi yang satu ini. Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal, seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam UU atau undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank C. Farbossi, ini adalah rumus dari harga obligasi. Seperti yang bisa dilihat, ada juga keterangan dari rumus yang satu ini. P adalah simbol dari harga dalam jenis mata uang. N adalah simbol dari angka yang menyebutkan tahun waktu. C adalah kupon pembayaran setengah tahunan. L adalah periode suku bunga. M adalah nilai jatuh tempo, dan T adalah periode waktu ketika pembayaran diterima. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena hal ini menyangkut pertanggungjawaban kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan dalam menyelesaikan dan sebagainya. Berikut adalah contoh pihak-pihak yang dapat menerbitkan obligasi. Yang paling pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah pemerintah negara bagian, yang keempat adalah pemerintah asing, dan yang kelima adalah perusahaan asing. Seperti yang kalian tahu, perusahaan yang sah pasti sudah memiliki legalitas hukum, apalagi pemerintah. Oleh karena itu, pihak-pihak ini memiliki kemampuan untuk menerbitkan obligasi. Sub materi kedua adalah alasan menerbitkan obligasi. Segala sesuatu itu memiliki sebuah alasan, apalagi jika mencangkup sebuah perusahaan. Inilah alasan sebuah perusahaan dalam menerbitkan obligasi. Yang paling pertama adalah penetapan bunga obligasi tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Dan ketiga, jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi. Konversi, yang seperti namanya, adalah sebuah pergantian atau sebuah perpindahan dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Setelah perusahaan, kita akan bahas tentang orang. Sebenarnya apa alasan orang memberi apa yang dinamakan dengan obligasi? Yang paling pertama adalah obligasi itu sebenarnya memiliki risiko yang lumayan kecil, karena suku bunganya itu konstan monoton atau hampir sama setiap saat. Yang kedua adalah obligasi diterbitkan oleh institusi yang mempunyai badan hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Jadi jika terjadi apa-apa, tidak perlu bingung karena bisa dicari lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga adalah seorang investor dapat mempertahankan obligasinya dan hanya menunggu waktu jatuh tempo untuk memperoleh pendapatan dan untuk diinvestasikan kembali nantinya. Yang keempat, ternyata obligasi itu juga bisa dibuat sebagai jaminan agar ketika kita sedang terdesak untuk membayar hutang, kita bisa meyakinkan pihak penagih bahwa kita masih memiliki obligasi dan kita pasti akan membayar hutang kita nantinya.
Yang kelima adalah kemampuan institusi untuk membeli obligasi di perusahaan, negara, atau pemerintah akan berpengaruh terhadap kapasitas finansial yang dianggap kuat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis obligasi berdasarkan siapa penerbitnya. Yang paling pertama adalah treasury bond, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua ada corporate bond, yang dari namanya saja corporate, yang artinya perusahaan. Yang ketiga adalah municipal bond, sebuah obligasi yang diterbitkan oleh negara bagian. Yang keempat adalah foreign bond. Foreign yang berarti asing, berarti diterbitkan oleh negara-negara asing atau pemerintah. Oke, kita masuk ke sub materi ketiga, yaitu obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Ini adalah gambar dari pergerakan grafik obligasi. Yang seperti kita lihat, grafik obligasi ternyata sejalan lurus dengan yang dinamakan dengan waktu. Itu karena nilai obligasi itu hampir selalu sama atau monoton. Misalnya kalau kita memiliki katakanlah 4 miliar, berarti kita akan setiap tahunnya kita bakalan 4 miliar terus sampai akhir periode tersebut. Nah, bagaimana dengan keuntungan dalam bunga? Nah, bunga juga sama seperti yang sebelumnya, juga bernilai tetap. Misalnya dalam 1 tahun itu bunganya 0,10% atau 10%. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi bergantung kepada 2 hal. Yang pertama adalah waktu jatuh tempo obligasi, dan yang kedua adalah premi risiko dari obligasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke subpoin keempat, yaitu spot interest rate, nominal yield, current yield, dan yield to maturity. Kita mulai dari spot interest rate. Spot artinya tempat, interest artinya ketertarikan, dan rate adalah angka yang akan menentukan suatu nilai tertentu. Jadi spot interest rate ini adalah sebuah tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu aris kas bagi pembeli obligasi tersebut. Nominal yield dan current yield. Nominal yield adalah tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Current yield, rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi tersebut. Adapun rumus untuk menghitung current yield, CY sama dengan CI per PM. Untuk keterangannya adalah CY adalah current yield dari obligasi tersebut. CI adalah kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I. PM merupakan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Baiklah, kita masuk ke contoh soal dari materi nominal yield. Diketahui PT Maesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya Rp 45 juta. Ini nilai dari CI-nya ya, atau kupon interest, kewajiban yang harus dibayar. Dan harga yang ditetapkan adalah Rp 345 rupiah. Jadi hitunglah current yield-nya. Kita sudah tahu nilai CI-nya adalah 45 juta. Sedangkan market bond-nya itu adalah 385 juta. Jadi penyelesaiannya adalah kupon interest dibagi dengan market of bond. Jadi 45 juta dibagi 385 juta, hasilnya adalah 11,69%. Contoh soal kedua. Informasi diperoleh bahwa manajer PT Lingkara Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Jadi kita ingat saja kalau kupon interest itu selalu ada kata pembayaran dan per tahunnya. Kita mengetahui kalau kupon interest adalah 133 juta. Sedangkan untuk market price of bond
nilainya adalah 450 juta. Jadi penyelesaiannya adalah 133 juta dibagi 450 juta. Hasilnya adalah 0,3% atau 30%. Maka hasil dari current yield-nya adalah 30%. Selanjutnya adalah yield to maturity atau YTM. Adalah keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline. Selanjutnya adalah rumus dari yield of maturity. Ini beberapa keterangannya. P kapital atau P besar adalah bunga tahunan dalam bentuk rupiah tentunya. F adalah harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya. P kecil adalah harga pasar dan N adalah umur dari obligasi. Sangat penting untuk tidak menukar antara P besar dan P kecil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal 1 untuk yield of maturity. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar Rp 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah Rp 4,5 miliar dan yang membayar bunga obligasi sebesar 5% tiap tahun. Maka berdasarkan semua data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan apa saja yang harus diisi ke dalam rumus. Ya, kita sudah mengetahui kalau bunganya adalah 5%, sedangkan untuk F atau harga nominalnya adalah 5 juta. Setelah itu, harga pasar adalah 4.500.000 dan umur dari obligasi adalah 10 tahun. Kita masuk ke contoh soal kedua. Seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur obligasi adalah 15 tahun. Nilai nominal adalah 25 miliar dan harga pasar adalah 24,5 miliar. Bunga adalah sebesar 5,5% per tahun. Dari data tersebut, hitunglah rate of return apabila dipertahankan sampai jatuh tempo. Untuk soal yang kedua ini, saya kira sama saja ya cara pengerjaannya, cuman bedanya diganti aja angkanya dari nilai nominalnya dan harga pasar dan juga persentase bunganya. Persentase bunganya menjadi 5,5%, harga pasarnya menjadi 24.500.000 dan harga nominalnya menjadi 25 juta. Jadi selama 3 nilai ini diketahui, sepertinya aman saja ya. Baik, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Jika ada kesalahan seperti apapun, mohon untuk dimaafkan. Baik itu kesalahan secara tulisan atau penyampaian melalui kata-kata. Sekian, terima kasih.